Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kilda Arif, di konten belajar barengan ya, masih di tema terkait tentang desain program kerja. Nah, sebelumnya, di sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang identifikasi kebutuhan ya, urgensi, dan beberapa pendekatan yang kita bisa pakai ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus untuk ngebahas terkait tentang metode apa saja yang kita akan pakai ya untuk bisa mendapatkan data tadi, data identifikasi kebutuhan tadi. So, check this out. Nah, ini teman-teman. Jadi ada kita bisa pakai data sekunder, begitu ya. Kemudian juga kita bisa pakai data primer, ya. Data primer ini bisa dibagi dua nih, data primer kualitatif dan juga data primer kuantitatif. Ya, sama lah seperti hanya kita melakukan penelitian nih, ya di akademik kita. Ini juga buat buat teman-teman yang di kampus gitu ya, yang di Ormawa juga belajar juga nih. Jadi sembari berkegiatan di organisasi mahasiswa, sembari meneliti juga nih teman-teman ya, meneliti sosial juga nih, gitu. Data sekunder, data primer kualitatif, dan juga data primer kuantitatif. Nah, apa saja yang bisa kita pakai? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini lumayan banyak ya, saya nggak mau jelasin secara detail, secara cepat, tapi saya coba sampaikan secara ini aja, brief aja, secara singkat aja. Kalau kita bicara tentang data sekunder untuk tools pengumpulan data ya, ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita pakai. Pertama, kajian literasi ya. Nah, ini dari teori-teori yang ada ya terkait tentang teori pemberdayaan, terkait tentang teori apa namanya? Sustainable development gitu ya, terkait tentang teori household gitu ya, rumah tanggaan dan seterusnya. Kemudian record review gitu ya, review catatan-catatan yang ada gitu ya, misalkan dari laporan-laporan sebelumnya, laporan program sebelumnya. Masuk juga ke dokumen NGO lain nih sama ya, laporan-laporan ataupun records catatan-catatan di program-program sebelumnya yang mirip gitu. Kemudian data statistik bisa dapat data dari BPS misalkan ataupun dari dinas setempat ya, dinas yang terkait dengan program yang mau kita ambil. Kalau misalkan program kita terkait tentang lingkungan ya dinas lingkungan, program kita terkait tentang pendidikan dan dinas pendidikan dan seterusnya. Kemudian indeks ini biasanya angka-angka yang merepresentasi satuan-satuan ataupun kondisi-kondisi makro begitu ya di skala apa biasanya skala nasional ya. Nanti bisa kita pakai misalkan eh, yang saya ketahui ya di area saya yang saya pernah pakai ya misalkan ada yang namanya IPM, indeks pembangunan manusia, ada yang namanya IPP, indeks pembangunan pemuda dan seterusnya. Kita bisa pakai itu. Di mana indeks itu bisa ada turunannya tuh. Indeks domainnya apa aja gitu kan. Ada 5 domain, 4 domain, tergantung nanti indeksnya apa aja. Kemudian dokumen pemerintah. Tadi dokumen NGO sudah ya. Nah, ini dokumen pemerintah juga bisa gitu. Biasanya kayak misalkan saya pernah berpengalaman mendampingi satu pembuatan dokumen di satu kementerian ya. Nah, mereka punya namanya yang namanya rencana aksi. Nah, rencana aksi itu biasanya ada satu dokumen sendiri tuh. Itu yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian lembaganya begitu dan mereka punya dokumennya sendiri. Itu ya data sekunder ya. Jadi data yang diambil dari dokumen-dokumen yang ada, yang sudah ada, gitu, yang sudah kita lakukan. Dan biasanya yang data sekunder ini masuknya ke normative needs tadi itu gitu ya, maksudnya ke normative needs gitu, sesuatu yang memang sudah ada, sudah berdasarkan teorinya, sudah terbuktikan, sudah dilakukan, itu bisa kita ambil sebagai identifikasi kebutuhan kita. Nah, masuk ke data primer kualitatif nih. Nah, apa saja yang bisa kita pakai? Mulai dari brainstorming, gitu ya, kita kumpulkan warga di awal, kita brainstorming. Pak, Bu, mohon maaf nih, kita mau mengadakan satu kegiatan. Kira-kira menurut Bapak, apa nih masalahnya yang terbaik? Gitu, apa masalah terbaik? Apa masalah yang terjadi di wilayah ini gitu ya? Kebutuhannya apa? Nah, itu brainstorm tuh. Gitu, brainstorm. Seperti hal brainstorm ya, sampaikan aja gitu, seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Tidak ada intervensi dari kita sebagai peneliti, begitu. Kemudian diagram keterhubungan atau bahasa kerennya affinity diagrams gitu ya kan, kita bisa ngecek nih misalkan ini cocoknya untuk mengecek stakeholder ya ataupun pihak-pihak yang bermain ataupun yang ter apa ya pihak-pihak yang berhubungan atau pihak-pihak yang dia terpengaruh terhadap program yang kita akan jalankan gitu. Nah, ini bisa pakai diagram keterhubungan ini atau affinity diagram. Kemudian bisa fokus group atau FGD begitu ya, bisa juga historical naratif gitu, bisa juga dengan ya tadi ya narasi-narasi sejarah yang kita tanya ke ini tertentu gitu ya, ke apa tokoh ada tertentu atau tokoh masyarakat tertentu dan seterusnya. Timeline kita juga bisa buat timeline juga begitu kan, tadi misalkan dalam sepekan mereka ngapain aja tuh masyarakat tuh, nanti kita bisa buat timelinenya hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, berdasarkan observasi yang kita lakukan. Kemudian empowerment circles gitu ya, bisa kita juga lakukan ya, hal-hal yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat dalam konteks pemberdayaan apa aja gitu.
beneficiating gitu ya, impian dari masyarakat terkait tentang wilayahnya mau kayak gimana. Nah, itu bisa ditanyakan. Locality mapping tadi ya, banyak hal yang bisa kita mapping juga gitu. Nah, ini bisa juga kita pelajari di ada satu pendekatan juga yang lain yang namanya PRA ya, participatory rural appraisal gitu ya. Nanti itu menarik banget tuh kita coba dalami ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bisa bahas terkait tentang PRA itu begitu ya. Itu menarik sebenarnya untuk bisa kita coba jadikan sebagai pendekatan bagaimana kita bisa mendapatkan banyak data di awal. Kemudian semi structure interview, kita interview beberapa tokoh kunci, tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian key informant interview sama ya. Kemudian ranking exercises, gitu. Kita coba ranking beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ya, kemudian kita coba sampaikan rasionalisasinya kenapa kemudian kebutuhan ini paling penting dibandingkan kebutuhan yang lainnya, gitu. Ada lagi yang namanya data primer kuantitatif. Nah, ininya ya, yang melengkapinya nih gitu. Kalau yang sebelumnya kualitatif, sifatnya kualitatif ya, lebih banyak deskripsi, lebih banyak narasi. Kalau yang ketiga adalah kuantitatif, dia lebih banyak angka-angka gitu ya, lebih banyak angka-angka, lebih banyak hal-hal yang sifatnya itu ini ya, ter, terangkakan gitu, terangkakan. Apa saja? Nah, ini pertama ya, knowledge, practice, dan juga coverage survei. Nah, banyak kan kalau bicara tentang kualitatif ini bicara survei ya. Nah, ada survei terkait tentang pengetahuan, ya, best practice-nya kayak apa, begitu, ruang lingkupnya gimana, gitu ya. Itu juga ada, bisa kita pakai. Kemudian juga household survei, survei rumah tanggaan, bisa ngecek kebutuhan di masing-masing rumah tangga di satu wilayah tertentu itu seperti apa, bisa kita pakai, ada standarnya, jadi teman-teman bisa coba cari sendiri. Kemudian ada standardized test gitu ya, ataupun survei secara umum bisa kita pakai juga, survei-survei yang kita setting untuk bisa mengungkap kebutuhan apa, survei-survei yang kita bisa pakai, pertanyaan-pertanyaan kita arahkan kepada bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu memudahkan kita nantinya untuk bisa membuat ataupun merancang program gitu. Nanti ada tekniknya sendiri itu. Kemudian ada standardized observation instrument gitu ya, kita observasi tapi ada standarisasinya, kita kasih nilai, kita kasih scoring gitu ya. Misalkan oh, wilayah tertentu mereka masyarakatnya sudah buang sampah pada tempatnya, oke kita kasih nilai 3 skala 5 gitu ya. Misalkan 3 skala 5, oh nilai 5-nya apa? Nilai 5-nya adalah misalkan sudah pada tempatnya, tempat sampah yang dituju itu adalah tempat sampah yang sudah terbangun dengan rapi, itu 5 misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa buat seperti itu. Dan yang terakhir adalah anthropometric measurement gitu ya, ya terkait tentang kondisi hubungan antara manusia di sana seperti apa ya, dan juga hitung-hitungan secara secara ini nih, rata-rata misalkan tadi ya hubungan antar manusia di sana, kita bisa coba kasih ini ya, standarisasi observation instrument di atasnya. Kalau anthropometric itu lebih ke ukuran-ukuran dalam tubuh, misalkan rata-rata tinggi satu daerah di satu wilayah tertentu seperti apa, rata berat badannya seperti apa. Nah, itu anthropometric measurement yang bisa kita jadikan sebagai pijakan. Ini teman-teman ya, tools pengumpulan data sekunder, data primer kualitatif, dan juga data primer kuantitatif. Sebenarnya banyak banyak hal lain yang mungkin belum tersampaikan di sini ya. Kita itu bisa teman-teman cari sendiri ya. Intinya adalah kita sebanyak-banyaknya atau sekomplit-komplitnya mengumpulkan data yang kita bisa ambil untuk bisa menjadikan program kita lebih berpijak seperti itu. Nah, ini plus minusnya teman-teman ya, plus minusnya. Saya brief aja menyampaikan ini ya, karena ini lumayan banyak. Pertama untuk plusnya, untuk yang positifnya, data sekunder itu ya adalah cost efektif gitu ya, murah ya, nggak terlalu mahal, berguna sebagai dasar dasar periksa ya, berguna untuk inilah, untuk baseline kita kepakai banget gitu. Kemudian tidak membangun harapan, maksudnya adalah ya biasanya kan kelaporan ya apa adanya ya gitu, tidak dilebihkan tidak dikurangkan gitu, ya udah kita apa adanya aja untuk kemudian bisa melihat oh ternyata kondisi yang existing seperti ini. Faktanya demikian gitu. Kemudian dapat dapat dilihat dalam periode waktu yang panjang, atau kita bisa melihat trennya seperti apa. Biasanya juga pakainya adalah cohort study ya, bisa melihat waktu yang panjang, durasinya kita pecah-pecah jadi fase-fase ataupun durasi-durasi waktu tertentu. Minusnya apa data sekunder? Data sekunder adalah minusnya terbatas dan datanya bisa jadi tidak lengkap gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa saja tidak tersedia untuk konteks spesifik. Jadi ya namanya juga data sekunder ya, umum biasanya. Ataupun bisa jadi ya tadi jatuhnya lebih ke arah komparatif state jadinya gitu. Kita ngebandingin dengan wilayah lainnya. Kita nggak punya nih data wilayah tertentu, ya udah kita ngebandingin dengan wilayah lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, merepresentasikan satu perspektif gitu ya. Nah, tadi
karena sangat ini ya spesifik, jadi harus spesifik lah. Yang lain harus cari yang lain juga atau yang nyari yang serupa begitu ya udah terbatas gitu ya perspektif yang bisa dijangkau di coverage. Kemudian yang keempat adalah bisa saja tidak up to date gitu. Nah, karena yang namanya dokumen kan kekuatannya juga lumayan ya gitu. Jadi ya tidak real time gitu ya. Data ini bisa dipakai tidak up to date. Saja kita ambil datanya data 2019 padahal kita sudah di 2022 kan gitu. Kemudian data primer kualitatif, plusnya itu adalah mendalam dan detail begitu ya. Betul nih kalau yang teman-teman yang suka dengan penelitian kualitatif nih pasti suka dengan hal ini yang mendalam dan detail. Kemudian membangun keterbukaan ya karena kita bicara tentang membangun raport ya kedekatan kita dengan objek penelitian kita begitu ya kita juga bisa membangun hubungan juga tuh gitu membangun hubungan secara dekat secara erat ya dengan siapa yang kita ajak bicara atau siapa yang kita teliti. Kemudian menstimulasi pengalaman individu. Gitu. Ini juga buat para peneliti nih akan sangat berkesan dan bermakna juga buat para peneliti yang banyak dapat pengalaman mencari ataupun mengeksplor data primer kualitatif. Kemudian lebih mudah untuk melihat keterkaitan masalah. Jadi bisa dilihat tuh keterkaitan masalah secara lebih holistik atau secara lebih menyeluruh begitu ya. Masalah ini dia digabung sama siapa? Sorry, masalah ini akan berpengaruh ke masalah yang mana? Dia jadi dampak jadi masalah yang mana gitu. Jadi akan enak kalau misalkan kita nanti bicara tentang yang sebelumnya ya probability analysis tadi gitu. Kemudian negatifnya adalah kurangnya adalah yang pertama subjektif. Nah, gitu ya. Ya pastilah ya kalau kita sebagai seorang peneliti jadi konklusi-konklusi yang kita coba rumuskan dari data yang kita dapatkan ya bisa jadi itu subjektif gitu. Pastinya sifat sifat dasarnya atau sifat alaminya adalah subjektif, tidak bisa tidak gitu ya. Dan juga subjektifnya juga mulai dari ketika data itu kita ambilkan dari siapa yang kita ajak wawancara ya yang menyampaikan itu kan subjektif juga pendapat dan perspektifnya si orang yang kita wawancara tadi kan gitu. Dan juga data atau format tidak terstandar ya tidak ada standar lah karena kan ya udah nyampein semaunya aja kan gitu ya felt needs gitu kan ibaratnya kan menyampaikan hal-hal yang sifatnya dibutuhkan secara langsung secara direct kepada kita sebagai peneliti ataupun calon perancang program. Kemudian selanjutnya adalah data primer kuantitatif nih apa aja plusnya plusnya adalah scalability dapat digeneralisir begitu ya karena sifatnya adalah kuantifikasi ya ada scoringnya jadi bisa di generalisir untuk satu hal yang spesifik bisa digeneralisir ke yang lebih luas. Kemudian objectivity dia objektif gitu ya objektif bisa karena udah ada standarnya dan scoringnya sudah jelas sebelum terdefinisi. Kemudian standarisasi lagi-lagi ini ya kalau ngomongin kuantitatif pasti dia ngomongin terkait tentang standar lah ibaratnya gitu. Kemudian minusnya apa negatifnya apa negatif adalah situasi yang mendalam dapat terlewat jadi eh, penelitian kuantitatif itu kekurangannya tadi ini ya. Jadi hal-hal yang spesifik itu bisa jadi terlewat gitu. Dia tidak detail gitu ya. Tidak detail. Kemudian yang kedua adalah dapat sulit untuk mengumpulkan informasi penting dan kontekstual. Jadi udah ya karena dia ngomongin terkait tentang standar, pertanyaan-pertanyaan sifatnya tertutup ya. Ya udah jadi dikategorikannya udah itu aja. Tidak membuka ruang untuk hal-hal lain di luar kategori yang sudah kita tentukan gitu. Nah, yang ketiga adalah, nah ini juga penting nih, kompleks dan berbiaya. gitu. Jadi eh, penelitian kuantitatif ataupun bagaimana identifikasi kebutuhan secara kuantitatif ya itu ya pastinya akan berbiaya juga. Nanti makanya dibutuhkan juga menimbang-nimbang nih budgetnya berapa ketika kita mau merancang sebuah program kerja seperti ini. Kita akan coba bahas bab budget di video-video berikutnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan nih. Ini plus minusnya. Terakhir, kita coba ngomongin terkait tentang triangulasi. Nah, ini penting juga nih. Ini suatu penyempurnaan ya dari data-data yang kita sudah ambil. Gini teman-teman, gambarannya. Kita sudah coba nih tadi ya mengumpulkan beberapa uh, identifikasi kebutuhan dari beberapa pendekatan. Dari felt needs, dari express needs, dari comparative needs, dari normative needs gitu ya. Ada 4. Gitu. Nah, penyetigaan itu sebenarnya secara umumnya adalah kita kita sinkronkan datanya atau kita paskan datanya sesuai nggak nih data yang kita dapetin dari felt needs dengan express need, felt needs dengan comparative needs, felt needs dengan normatif dan seterusnya, express needs dengan apa komparatif, express needs dengan normatif gitu ya. Nah itu coba kita samakan nih gitu. Kita coba bahasanya apa triangulasi penyetigaan gitu ya. Walaupun sebenarnya itu 4 ya, kalau ini 3 ya.
Nah, tapi secara umum ya seperti itu. Konteksnya adalah kita coba lakukan kesimpulan. Jadi outputnya triangulasi adalah kesimpulan gitu. Triangulasi itu outputnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kira-kira apa yang benar-benar menjadi kebutuhan mereka. Oh, misalkan kebutuhan A nih, ini muncul di felt needs, muncul di apa tuh namanya tadi, express need, muncul di comparative needs, tapi nggak muncul di normatif. Nah, kita bisa tetap pakai itu karena prioritas pendekatan yang kita pakai memunculkan kebutuhan itu, kayak gitu. Jadi kita bisa pakai itu. Yang paling tidak inilah ya prinsip mayoritas lah, gitu. Prinsip mayoritas kita bisa pakai untuk kemudian bisa kita validasi data dan verifikasi secara silang ya, melalui lebih dari dua sumber data gitu. Lebih dari dua ya sumber data ya, misalkan tadi. Ataupun bisa kita pakai tadi ya, kita kan banyak pakai metode-metode ya, metode pengambilan data misalkan dengan observasi, dengan interview, dengan survei, dengan apalagi dokumen-dokumen NGO lainnya. Nah, kita bisa tigaan juga tuh di situ tuh. Kita bisa triangulasi juga di situ. Gitu. Kita ngecek nih, oh ternyata emang yang muncul itu di studi ataupun di data-data yang kita ambil secara primer ya, kuantitatif kualitatif itu sudah solid nih, tapi di data sekundernya enggak. Ya udah kita pakai yang solid, lebih solid gitu. Nah, kira-kira gitu. Kita akan ada beberapa data yang memang kita nggak pakai gitu ya, kalau kita bicara tentang penyetigaan ya, akan ada seperti itu. Tidak semuanya kita akomodir ya, tidak ya, karena juga susah dan rumit juga gitu. Akan ada saja data-data yang kita sudah ambil dan itu tidak kita pakai ya, sebagai pengaya aja, sebagai pelengkap saja. Itu ya, itu triangulasi. Memang bicara triangulasi memang perlu jam terbang sih ya. Gitu, perlu jam terbang. Makanya sering-sering latihan gitu ya, kita mencoba untuk mengambil data gitu ataupun merancang program yang ini butuh untuk kemudian kita identifikasi kebutuhan di masyarakat yang kita akan intervensi. Nah, mengapa penting? Yang pertama, mengurangi data yang berlawanan gitu ya. Nah, ini tujuannya nih, objektifnya dari melakukan triangulasi ataupun penyetigaan. Mengurangi data yang berlawanan, kemudian membantu melakukan proyek yang tepat begitu ya, sesuai dengan kebutuhan, berpijak dan seterusnya. Tidak ngawang-ngawang gitu, ada buktinya secara valid dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas data yang dimiliki. Jadi datanya benar-benar kredibel nih, bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai yang kita jadikan sebagai rujukan adalah data-data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, tidak jelas dapatnya dari mana, metodenya nggak jelas, pendekatannya juga nggak jelas dan seterusnya. Nah, dengan adanya penyetigaan, dengan adanya triangulasi, kita bisa setidaknya membuat data kita lebih kredibel, gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan, gitu, di mata akademik ataupun di mata ya pun nanti yang jadi donornya misalkan gitu ya, ataupun stakeholder kita dalam program kerja yang kita jalankan. Nah, begitu teman-teman ya, ini sebenarnya materinya panjang ya, ngomongin identifikasi kebutuhan ya, tapi saya sampaikan secara brief saja, secara singkat aja, supaya nanti teman-teman bisa lebih eksploratif sendiri ya, mencari toolsnya bagaimana, kan banyak ya pendekatannya, metodenya gitu ya, toolsnya apa aja, bisa banyak. Silakan teman-teman cari sendiri terkait tentang pendalaman seperti apa. Tapi setidaknya saya coba sampaikan pijakannya dulu ya, bagaimana identifikasi kebutuhan itu penting untuk kita lakukan sebelum melakukan perancangan program. Agar apa? Agar tiga tadi saya review ya. Pertama, agar program kita lebih berbijak. Kemudian yang kedua adalah sumber daya kita lebih efektif kita kelola. Kemudian yang ketiga adalah dampak yang kita keluarkan atau yang kita munculkan dari program tersebut bisa lebih maksimal. Oke teman-teman, itu aja di video ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Wah, ini lumayan panjang ya videonya sekarang. Tapi nggak masalah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan don't forget to like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga di video ini coba di like dan share, komen ya, apa pendapat kalian, untuk membantu channel ini supaya bisa lebih bertumbuh dan berkembang dan manfaat buat orang-orang sekitar kita. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Akil mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.